Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 24 dari ayat 1 sampai 4, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 5 sampai 9-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang roti sajian. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satrinya ya guys. Nah guys, kalian pernah gak sih kelupaan nyimpen roti terlalu lama sampai lewat masa expiration date-nya? Udah bisa nebak dong apa yang bakalan terjadi? Ya benar, roti itu lama-kelamaan warnanya berubah, baunya aneh, dan akhirnya basi. Tidak bisa dimakan, tidak berguna, tidak mengenyangkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang pasti kita membuangnya ya. Nah, di kemah suci di zaman Musa, ada roti yang tidak dibuang, tidak disepelekan, tidak dilupakan. Roti itu disusun, ditata, disiapkan, dan dinikmati di hadapan Tuhan. Roti itu adalah lambang persekutuan ilahi yang tidak pernah basi. Dalam Imamat 24 ayat 5-9, kita menjumpai perintah Tuhan kepada umatnya untuk menyediakan 12 roti bundar, satu untuk setiap suku Israel, dan meletakkannya di atas meja dari emas murni di dalam kemah suci. Ini disebut roti sajian. Secara harfiah, lechem panim atau roti kehadiran. Artinya, roti ini ditempatkan di hadapan wajah Tuhan. Nah, mengapa roti ya? Karena makan bersama dalam budaya Ibrani bukan sekedar konsumsi, tetapi komuni. Roti di hadapan Tuhan adalah lambang undangan Allah kepada umatnya. Datanglah, duduklah di mejaku, aku ingin relasi, bukan hanya ritual. 12 roti itu disusun teratur, 2 susun masing-masing 6. Ini melambangkan keteraturan, kesatuan, dan keharmonisan antara suku-suku Israel di hadapan Allah. Setiap Sabat, roti itu diganti dengan yang baru, persekutuan yang terus diperbaharui, tidak basi, tidak stagnan, selalu segar. Lalu ada kemenyan murni, aroma harum yang menyertai roti. Ini adalah gambaran doa dan kasih yang naik kepada Tuhan. Persekutuan bukan hanya tentang menerima, misalnya menerima berkat, tetapi juga tentang mempersembahkan, misalnya mempersembahkan hidup yang murni. Gitu guys. Dan akhirnya, roti itu dimakan oleh imam-imam di tempat kudus. Artinya, persekutuan dengan Tuhan itu bukan simbol kosong, melainkan pengalaman nyata yang memberi nutrisi rohani. Ini adalah gambaran kasih karunia yang harus dihidupi, bukan hanya dihormati dan cuma sebatas pengetahuan aja, emang benar-benar harus jadi cara hidup. Semua ini menunjuk ke Kristus, sang roti hidup. Ia adalah firman yang menjadi daging, yang mengundang kita untuk makan, yaitu percaya, bersandar, menikmati, dan hidup dalam relasi dengan Dia. Di kayu salib, Kristus tidak hanya mempersembahkan tubuhnya, tetapi juga mengundang kita masuk ke dalam perjamuan kasih kekal bersama Bapa. Wah, keren banget ya guys. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, berapa banyak dari kita yang hari ini hidup dengan roti iman yang basi? Kita terbiasa datang ke gereja, membaca Alkitab, bahkan ikut pelayanan, tetapi tanpa keintiman, kayak hidup terpisah tanpa rasa lapar akan hadiratnya, tanpa menikmati Tuhan. Senin sampai Jumat, rasanya hampa, struggle untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sabtu dan Minggu dapat kekuatan baru, bisa hidup lagi sesuai kehendak Tuhan. Mungkin kita sibuk memajang roti, tapi tidak pernah memakannya. Allah tidak mencari umat yang melakukan ritual. Ia rindu umat yang duduk bersamanya dalam kehangatan meja persekutuan. Ia rindu berelasi denganmu. Ia tidak meminta performamu, ia mengundang kehadiranmu bersekutu dengannya.
dan seperti roti yang selalu diperbarui tiap Sabat. Tuhan ingin hubunganmu dengannya tidak menjadi rutinitas kosong. Ia ingin kamu merasakan dan mengalami kesegaran, freshness in the faith. Persekutuan yang terus diperbarui lewat kasih, firman, dan pengenalan akan Kristus. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apakah saat teduh hari ini masih terasa seperti roti hangat? Atau sudah seperti roti yang mengeras karena udah jamuran? Lalu yang kedua, apakah saya lebih sibuk merapikan meja roti, yaitu ritual dan aktivitas rohani, daripada duduk dan menikmati hadirat Tuhan? Lalu yang ketiga, adakah keintiman saya dengan Kristus perlu diperbarui hari ini seperti roti yang diganti setiap Sabat? Dan yang terakhir, apakah hidup saya mempersembahkan kemenyan murni berupa kasih dan doa yang menyenangkan Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga. Ampunilah aku bila selama ini aku lebih peduli dengan roti yang ditata rapi, tapi tidak pernah aku nikmati. Aku hadir di hadapan-Mu, tapi hatiku jauh. Aku ikut ibadah, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menikmati hidangan dengan-Mu. Segarkan persekutuanku dengan-Mu ya Tuhan. Gantilah roti yang basi dengan firman yang hidup. Singkapkan kehadiran-Mu dalam setiap sabda, setiap napas, setiap langkahku. Biarlah hidupku menjadi meja roti sajian, teratur, kudus, harum, dan bersuka dalam kehadiran-Mu. Jadikan aku seorang murid yang senang berelasi dengan-Mu. Dalam nama Yesus, roti hidup yang tidak akan pernah membuatku lapar lagi, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.